Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ini kita bicara soal polisi. Dulu zaman Soeharto itu TNI. TNI dimanfaatkan lah. Sekarang polisi namanya juga polisi dan TNI. Nah ini belakangan sedang rame itu polisi ikut membantu masang baliho. Ya. Balihonya Putra Mahkota. Ini gimana, Mas? Itu kan sudah jadi kabar yang muncul menyeruakan nasional ya, termasuk di situ dilontarkan oleh juru bicara Ganjar ya, si Aiman Wicaksono ya, sekarang jadi jurnalis salah satu televisi swasta. Saya sebenarnya mengamati sudah lama. Apa polanya? Polanya ketika pada saat pandemi itu ya, polisi itu menggunakan masker dan memasang iklan Pak Jokowi di pos-pos polisi ya, dan masyarakat nampaknya mendiamkan itu karena menganggap ini enggak apa-apa lah, dia presiden RI. Nah, kemudian tertib lalu lintas pun juga menjadikan figur Pak Jokowi sebagai ikon. Nah, kemudian masuk menjadi politik praktis ketika semua kantor polisi itu di-branding gambarnya Pak Jokowi. Ini yang menurut saya masyarakat tidak pernah mengamati secara serius. Ini sudah politik praktis. Kenapa? Kalau itu memang memasang Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai presiden, ya, dan Anda harus tahu presiden itu bukan simbol negara, ya. Simbol negara itu adalah bendera merah putih, lagu kebangsaan, bahasa Indonesia, burung Garuda, itu simbol negara. Nah, pertanyaannya, kalau memasang Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai presiden, kenapa tidak dipasang juga gambarnya Pak Kiai Ma'ruf Amin? Itu kan menjadi satu pertanyaan besar. Jadi dari sini sebenarnya yang pada akhirnya polisi itu dianamaskan. Tetapi kalau kita tarik sebenarnya 2014 sudah dimulai ya. Ketika Tito menjadi Kapolda di Papua, banyak orang heran, di Jawa perhitungan belum selesai, Papua sudah selesai. Dan nampaknya duet ini berlanjut. Sampai sekarang. Ya, bentuk berlanjutnya apa? Bentuk berlanjutnya dia jadi Kapolri, dan dia Kapolri terlalu intervensi perkara Ahok. Jadi di dalam statement-statementnya, kalau kita lihat jejak digitalnya, yang namanya Tito Karnavian tuh pernah mengatakan, saya tahu nanti ada videonya, dia mengatakan Ahok ini menurut keterangan ulama tidak melakukan pelanggaran agama. Itu kan mestinya yang ngomong itu Ahok atau tim hukumnya, bukan polisi. Nah, jadi dari fakta ini sudah mengetahui masyarakat bahwa Tito ini tidak objektif. Lalu Tito berlanjut ketika jadi Kapolri, perkara-perkara yang berurusan dengan ITE yang itu kelompok itu berseberangan masuk semua, dilaporkan oleh tim mereka masuk. Tetapi ketika kita melaporkan tim mereka yang melakukan penistaan terhadap agama, nggak ada yang jalan. Mau Eko Kuntadi, terus kemudian Ade Armando, ya, kemudian Denny Siregar, tidak ada yang jalan sekali. Tidak ada yang jalan sama sekali. Tapi Gus Nur masuk, ya. Gus Nur masuk kan kedua kalinya ini. Nah, lalu itu berlanjut dengan dia menjabat Mendagri, dan kemudian dia membuat satu aturan yang sebenarnya aturan itu menyalahi undang-undang pemerintahan daerah. Apa itu? Polisi masih aktif dijadikan PLT. Iwan Bule di Jawa Barat, karena Iwan Bule ternyata kemudian mau calon walaupun akhirnya kalah. Kemudian juga muncul di Sumatera Utara, dan jabatan-jabatan yang dulu dipegang oleh tentara ini sekarang dipegang polisi, dikaryakan ya. Tetapi mereka salah, harusnya undang-undang kepegawaian itu mereka disipilkan dulu. Bentuk sipilnya apa? Tidak jadi polisi dulu, tapi menjabat di jabatan PNS dulu, baru kemudian nanti dia bisa menjadi PLT. Tapi ini masih aktif, dan kita juga lihat pola-polanya. Kalau Anda perhatikan, itu bukannya tanpa skenario. Kenapa di Jawa Tengah ini harus dijabat oleh seorang Nana. Nana kan mantan Kapolresta Surakarta. Jadi geng Solo ini sangat berkuasa di masa pemerintahan Pak Jokowi. Nah, kembali kepada tadi peran, mestinya masyarakat politik, siapa masyarakat politik? Kalau saya sama Anda ini kan pengamat aja. Masyarakat politik itu ya mereka yang aktif di partai politik, ya, yang menjadi partai oposisi katakanlah, itu harusnya meminta
kepada kepolisian untuk mencopot gambar-gambar Pak Jokowi itu hampir ada di Polresta, Itu di luar ya Mas ya? Di luar apa? di dalam. Jadi kalau Anda masuk ke Polda, masuk ke Mabes Polri, liftnya itu gambarnya Pak Jokowi. Anda sekarang bisa praktekkan di Polresta Surakarta, itu juga seperti itu. Nah, tanpa Ma'ruf Amin. Tanpa Ma'ruf Amin. Kalau memang itu mengatakan itu presiden, ya mestinya juga harus dengan wapresnya begitu. Ya. Jadi ada satu tanda tanya besar. Lalu mereka memunculkan lagi dialektika bahwa polisi itu meminta masyarakat aktif untuk pemilu. Itu bukan tugasnya polisi, bukan tugasnya tentara, tugasnya KPU. Dibantu panitia-panitia yang lain. Tetapi yang pasti tugas polisi dan tentara nggak ada kaitannya dengan politik praktis. Apa? Tugasnya mereka menjaga keamanan. Jadi meminta masyarakat datang ke TPS, apalagi kalau ternyata ada polisi ikut memasang, menjadi satu pertanyaan dan ini sudah menjadi sorotan. Saya lihat di podcastnya Rocky Gerung juga begitu ya, podcast Rocky Gerung bahwa kenapa itu bisa seragam, MMT-nya itu bentuknya seragam, rapi dan banyak. Kalau itu dari tim ses mereka pasti menghabiskan uang yang sangat banyak itu loh. Ribuan itu Mas, di Jawa Timur juga disebar semua. Dan saya lihat karena konsentrasi kekuatan suara itu sebenarnya masyarakat mendeteksi cuma di tiga provinsi. Satu di Jawa Timur, yang terbanyak penduduknya, kemudian Jawa Barat, yang kedua, yang ketiga Jawa Tengah, DKI. Yang lain itu meskipun ada persaingan, tapi tidak sangat menentukan. Yang sangat signifikan di tiga. Makanya mereka gencar sekali gitu loh. Nah, lalu bagaimana? Ini masyarakat yang itu meskipun ada persaingan, tapi tidak sangat menentukan. Yang sangat signifikan di tiga. Makanya mereka gencar sekali gitu loh. Nah, lalu bagaimana? Ini masyarakat yang peduli hukum harus meminta itu semua atribut yang memasang gambar Pak Jokowi di kantor polisi copot semua, tidak netral, jelas tidak netral gitu. Dan punya hak masyarakat meminta itu ya? Punya, masyarakat punya, karena tugas polisi itu adalah menjaga ketertiban, bukan menjaga keamanan. Beda ya, keamanan itu miliknya tentara, ketertiban itu miliknya polisi. Harus dibedakan antara keamanan dan ketertiban. Maka ada namanya tertib sipil gitu kan. Kalau keamanan itu berurusan dengan pertahanan dan keamanan, maka menterinya sebutannya Menteri Pertahanan dan Keamanan gitu. Itu yang harus diketahui masyarakat. Jadi ini sudah permainan yang sangat lama dan kita lihat pola-pola misalnya di Jakarta tiba-tiba yang namanya apartemen yang berada di kawasan Jakarta International Stadium, namanya apartemen Kampung Bayam. Ini kan efek dari relokasi oleh Pak Anies. Saya waktu itu bersama Mbak Neno Warisman melobi Pak Anies dan akhirnya tidak jadi digusur, mereka dibikin rumah susun. Tetapi ketika 2021 jabatan itu berakhir dan diambil alih oleh Heru Budi, mereka itu ditelantarkan. Sudah punya nomor surat izin penempatan, tapi tidak pernah diberi kunci. Nah sekarang jadikan alasan karena ini ada event internasional World Cup Under 17, mereka ini jadi kayak pengungsi. Jadi ketika teman-teman bicara Gaza, ada juga di sana warga Kampung Bayam itu yang terlunta-lunta, masuk pun nggak boleh. Padahal sudah jadi itu fisiknya. Nah, hanya karena kenapa kalau diangkat nanti nama Anies naik. Makanya yang saya bilang tidak objektifnya di sini. Jadi kalau besok rejim ini runtuh, kepala BIN dan Tito itu harus diadili yang paling depan itu. Karena yang menyebabkan konflik horizontal di bawah, kemudian kebijakan-kebijakan politik yang cenderung parsial itu banyak dilakukan. Ya itu tadi efeknya karena mereka sudah masuk terlalu jauh di dalam politik praktis gitu. Nampaknya arahnya memang untuk pemilu 2024 ya, betul, kecurangan betul. itu ya? Iya, betul. Tapi mereka akan selalu menolak Mas, mereka tidak akan curang, tidak akan cawe-cawe. Iya, tapi dengan pemasangan gambar Pak Jokowi saja itu sudah menunjukkan mereka tidak objektif, tidak independen. Sekali lagi kalau mau pasang juga gambarnya Pak Ma'ruf, penuhin itu semua kantor polisi gambarnya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf gitu loh, Pak Kiai Ma'ruf gitu. Kalau hanya dipasang gambarnya Pak Jokowi jadi pertanyaan begitu loh. Ya, itu tidak beda, mohon maaf ya, tidak beda saya kepala daerah yang kebetulan saya dari PDIP, pasarnya saya ganti namanya Pasar Soekarno. Memangnya merdekanya Soekarno saja tanpa Hatta. Jalannya saya ganti Jalan Soekarno, memangnya Soekarno saja tanpa Hatta. Kan begitu.
Jadi masyarakat harus diajari cerdas. Ya, jadi kalau mengatakan bahwa tidak ada buktinya dengan menempatkan gambar Pak Jokowi di kantor polisi itu sudah mengindikasikan enggak objektif itu. Oke. Artinya mereka sudah berpikir loh, kita difasilitasi loh. Kita mesti dukung Jokowi loh. Nah, seperti ini enggak benar ini. Ya. Oke, saudara. Artinya rakyat harus berani karena dia punya hak, punya perlindungan hukum ya Pak ya, Mas ya. Betul, betul. Dilindungi oleh Ya. hukum untuk menyatakan pendapat, Ya. memprotes. Pasal 27, 28 Undang-Undang Dasar 45 kan tidak diamandemen. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat dengan lisan tulisan itu kan dijamin undang-undang ya. Dan masyarakat menyampaikan pendapat itu oleh Pak Habibie sudah dikunci. Apa itu? Undang-Undang 998 tentang penyampaian pendapat di muka umum atau Undang-Undang unjuk rasa. Jadi zamannya Pak Habibie sampai dengan Pak SBY unjuk rasa itu memberitahu nggak ada izin. Tanpa izin. Nah, Ya. namanya hak politik kok harus pakai izin. Oke, terima kasih Mas Oke. Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.